Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Halo semuanya, saya Almia Indah Putri, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Unit Kerja BPTD Wilayah 9 Jawa Barat dan penempatan Satuan Pelayanan Terminal TPA Subang. Bangsa dan negara Indonesia dibangun melalui sejarah perjuangan bangsa yang panjang. Perjalanan sebagai bangsa tak luput akan perpecahan dan konflik, yang mana disebabkan oleh keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Untuk menjaga dan melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan sangatlah penting bagi setiap warga negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Melalui wawasan kebangsaan, warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air guna memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Tiga tokoh inspiratif bela negara. Ibu Susi Pujiastuti, seorang perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari tahun 1965. Ibu Susi Pujiastuti merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 dari Kabinet Kerja 2014-2019. Ibu Susi Pujiastuti juga merupakan pemilik dan Presiden Direktur PT AC Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT AC Pujiastuti Aviation yang mengoperasikan penerbangan dengan maskapai Susi Air. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP di SMP Negeri 1 Pangandaran, Ibu Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun, berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan golput. Selain itu, Ibu Susi juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Setelah menjadi menteri, Ibu Susi mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis pada tahun 2015. Setelah melewatkan ujian pada tahun 2017, Ibu Susi lulus dari ujian susulan pada bulan Mei 2018. Ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro pada 3 Desember 2016 dan Doktor Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya pada November 2017. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Ibu Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Nilai-nilai bela negara yang dapat diambil dari Ibu Susi Pujiastuti adalah
Cinta Tanah Air, yang ditunjukkan dengan menjaga seluruh ruang wilayah perairan Indonesia, baik kelautan maupun perikanan, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan menetapkan beberapa strategi. Salah satunya yang paling terkenal yaitu tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Sehingga ia mendapatkan penghargaan Leader for a Living Planet Award dari WWF pada tanggal 16 September 2016. Ibu Susi Pujiastuti juga sering menggunakan produk hasil bangsa Indonesia yaitu batik. Nilai bela negara kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Ibu Susi Pujiastuti termasuk dari 100 tokoh pemikir terbaik dunia pada tahun 2019. Ibu Susi diganjar penghargaan berkat keberaniannya memerangi pencurian ikan atau illegal fishing. Meski sempat menuai polemik dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan diplomasi antara Indonesia dan Cina, Ibu Susi tetap berani dan tetap berkomitmen menjaga pasokan ikan di negara Indonesia. Nilai bela negara yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ibu Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menjalankan tugasnya sebagai Menteri untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Nilai bela negara yang ketiga yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Melalui maskapai penerbangan yang dimilikinya, yaitu PT ASI Pujiastuti Aviation atau Susi Air, ia memberikan bantuan terutama penerbangan gratis untuk menyalurkan bantuan kepada wilayah yang terkena bencana seperti bencana gempa dan tsunami di Palu. Nilai bela negara yang keempat yaitu kemampuan awal bela negara. Sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI pada tahun 2015. Itulah salah satu nilai-nilai bela negara yang bisa kita contoh dari Ibu Susi Pujiastuti. Dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan bela negara dari LMS Lira pada saat peringatan Hari Bela Negara pada tahun 2019. Tokoh inspiratif bela negara yang kedua yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah seorang presenter wanita ternama di Indonesia berketurunan India, Bugis, dan Arab yang lahir pada tanggal 16 September 1977 di Sulawesi Selatan. Najwa Shihab merupakan seorang pembawa acara, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia. Banyak hal-hal positif dan nilai-nilai bela negara yang dapat kita contoh dari sosok Najwa Shihab. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Selama karirnya, Najwa Shihab banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori. Tak hanya di Indonesia, ia juga membawa harum nama Indonesia di berbagai penghargaan berkelas internasional, seperti terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar yang berlangsung di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Najwa Shihab pernah memperoleh penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 2005 untuk laporan-laporannya mengenai bencana tsunami yang melanda kawasan Aceh pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu kemampuan awal bela negara. Walaupun memiliki jadwal pekerjaan yang padat, Najwa Shihab tetap menjaga kesehatannya dengan rajin berolahraga. Tokoh inspiratif selanjutnya yaitu Maudy Ayunda. Ayunda Faza Maudia, atau yang lebih dikenal dengan Maudy Ayunda, lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta. Maudy Ayunda adalah seorang aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Pada tahun 2019, Maudy melanjutkan kuliah untuk gelar S2 dan berhasil diterima di dua universitas ternama dunia, yaitu Universitas Harvard dan Universitas Stanford. Yang mana untuk gelar S1, Maudy Ayunda kuliah di Universitas Oxford, Inggris. Nilai-nilai bela negara yang dapat kita contoh dari sosok Maudy Ayunda yaitu cinta tanah air. Meskipun berkuliah di universitas ternama dunia, pada saat hari kelulusannya, Maudy Ayunda dengan bangganya mengenakan pakaian kebaya di acara tersebut. Tak hanya Maudy Ayunda, keluarga yang ikut mendampingi Maudy di acara tersebut juga ikut bangga mengenakan pakaian batik yang sangat melambangkan Indonesia. Kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada Maret 2017, Maudy ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di usianya masih muda, Maudy Ayunda sudah banyak menorehkan prestasi dan berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Pada tahun 2015, ia mendampingi Perdana Menteri Inggris saat mengunjungi Jakarta dan menjadi pembicara termuda di Forum Ekonomi Global.
Pada tahun 2016, ia dipilih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Wanita Inspiratif Indonesia. Dan pada Maret 2022, Modi ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah Indonesia untuk presidensi KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Yang keempat yaitu kemampuan awal bela negara. Tak hanya aktif di dunia pendidikan, aktris, penyanyi, Maudy Ayunda juga rajin dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya dengan rajin berolahraga. Itulah nilai-nilai dasar dari 3 tokoh inspiratif masa kini yang dapat kita contoh untuk bisa dijadikan role model untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Saya Amia Indah Putri, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.